buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dahlia Febriani Simajuntak, NIM 210101155. Matkul Teori Belajar dan Pembelajaran. Dosen pengapu Pak Baginda Sitompul MPDK. Oke, di video kali ini saya akan membahas teori sibernik. Teori sibernik. Topik bahasan: pengertian sibernik, 2. Kelebihan dan kekurangan dari teori sibernik, 3. Tokoh-tokoh teori sibernik, 4. Proses berpikir sibernik, dan kelima, penerapan teori sibernik. Pengertian sibernik adalah teori belajar dan teori belajar sibernik merupakan pembangunan dan teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Teori belajar sibernik merupakan teori belajar yang relatif dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernik, belajar adalah pengolahan informasi, seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernik, namun lebih penting lagi adalah sistem informasi di proses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan membentuk proses bagaimana proses belajar akan berlangsung, sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Kelebihan sibernik: 1. Bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. 2. Lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang akan dikendalikan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri untuk mengembangkan instruksional ulang-ulang. Maka digunakan prinsip-prinsip dari teori sibernetika ini. Yang terakhir, dapat mengembangkan proses pendidikan pengajar melalui cara pengerjaan mekanisme umpan balik untuk memodifikasi perilaku pengajar tersebut. Kekurangan sibernetik. Ada kekurangan yang dimiliki teori belajar sibernetik ini, yaitu memang sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses belajar tidak secara langsung dilakukan. Tokoh-tokoh teori sibernetik. 1. Norbert Wiener. Norbert Wiener merupakan pertama yang menggunakan istilah sibernetika dalam bahasa Inggris, yaitu cybernetics. Atau Norbert Wiener memiliki pengertian mengenai sibernetika, yaitu sebuah ilmu kontrol dan komunikasi dalam dunia hewan dan mesin. Ia menyadari bahwa potensi revolusioner dari sibernetika bagi perkembangan teknologi dan ilmu-ilmu biologi serta ilmu sosial tingkat lanjut. Yang kedua, menurut Stafford Beer menurutnya sibernetika bertindak sebagai ilmu organisasi yang efektif. Yang ketiga, menurut Stephen Willie John, yaitu Stephen Willie John memiliki pengertian sendiri mengenai sibernetika, yaitu salah satu studi mengenai kontrol dan aturan daripada suatu sistem tertentu. Karena sangat penting, sibernetika menjadi sinonim dari teori sistem. Menurut Robert Schrack merupakan sistem berpikir sebagai tradisi dan teori komunikasi. Yang menurut Gregory Bateson, yaitu Gregory Bateson memiliki pendapat bahwa sibernetika adalah sebuah bentuk yang lebih dari substansi. Menurut Gordon Parks dan menurutnya sibernetika adalah seni memanipulasi berbagai macam metafosa yang dapat dipertahankan. Ia menggunakan sebuah pendekatan teori sibernetika untuk konsep jaringan dan interaksi dengan sebuah komputer dalam menciptakan sebuah kerangka kerja dan berbagai sudut pandang yang berlawanan, lalu dikirim ulang dan didiskusikan terlebih dahulu sebelum memutuskan kesimpulan. Proses berpikir sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir sistematis tahap demi tahap.
Linear konvergen lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju beberapa target tujuan sekaligus memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran. Biasanya menuntut seorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik menurut Chan-Ward 2017. Penerapan teori sibernetik. Menentukan tujuan internasional, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang dia akan sampaikan, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi algoritmik dan heuristik, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan belajar dan sistem informasi.